saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alihi kiram. Khususan khususan sayyidina wa sayyikhina Abil Abbas Ahmad Tijani radhiyallahu anhu wa radhiallahu wa anbihi wa ahli silsilati thariqah tijaniyah radhiyallahu anhu. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bahasan untuk malam minggu ini fikih thariqah Tijani yang disusun oleh Syekhuna Syekh Badruz Zaman. Kita akan bahas yang beliau susun dari awal sampai akhir, khusus untuk setiap malam minggu. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita niat ngaji membaca daripada fikih Tijani yang susunannya beliau susun oleh guru kita Syekhuna Mukarram Syekh Ahmad Badruz Zaman. Semoga ilmu yang beliau tuangkan, yang beliau susun ini bermanfaat untuk kita, juga berkah untuk kita. Tentunya pahalanya pada beliau yang sudah mensedekahkan ilmunya pada kita sekalian, dan mudah-mudahan kita alap berkah, alap manfaat daripada ilmu tersebut. Amin ya rabbal alamin. Pertama adalah wirid thariqah Syekh Ahmad Tijani. Itu ada dua. Pertama wirid lazim, yang kedua wirid ghair lazim. Wirid lazim ada tiga. Satu lazimah, yang kedua wazifah, yang ketiga hayalalah ba'dal asar, hari Jumat. Rukun lazimah ada tiga. Pertama adalah istighfar 100, yang kedua sholawat 100, yang ketiga kalimah ikhlas atau kalimah hayalalah 100. Sigotnya istighfar adalah astagfirullah. Lalu sigotnya sholawat apa saja boleh. Yang afdol adalah sholatul fatih. Dan dalam kalimah la ilaha illallah adalah penghambaan kita kepada Allah, mentauhidkan diri kita ke Allah,
bahwa tidak ada Tuhan yang wajib diibadahi, disembah, diikuti perintah, jauhi larangannya kecuali Allah. Nabi isbat sebelum melafadzkan lafaz la ilaha illallah, dalam kalbu kita harus ada Allah dulu, penetapan bahwa Allah yang kita sembah sudah ada di dalam kalbu kita, baru muncul kalimat la ilaha illallah. Maka dengan la ilaha illallah ini melahirkan zat Allah, sifat Allah, af'al Allah, dan asma Allah. Semakin dalam kita berzikir melafazkan la ilaha illallah, semakin tinggi pangkat derajat kita di hadapan Allah. Karena Allah paling senang ketika namanya disebut-sebut. Puncaknya dari lafaz la ilaha illallah adalah Allah. Maka timbulkan dalam hati kita Allah dulu, baru la ilaha. Dan hati kita harus hidup. Jangan cukup di mulut saja, tetapi hati kita pun harus hidup ketika melafazkan lafaz la ilaha illallah. Jangan sampai mati hati kita. Rukun lazimah ada 3 yang tidak boleh ditinggalkan. Istighfar tidak boleh dikurangi, harus 4. Sholawat harus 100, tidak boleh dikurangi atau dilebihi. Sengaja dikurangi, sengaja dilebihi, batal lazimahnya. Batal lazimahnya. Maka harus ikut apa yang sudah dibikin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hakikat yang bikin hitungan 100 adalah Rasul. Istighfar 100, salawatnya 100, la ilaha illallah 100, itu Rasul. Maka kalau sang kekasih yang menyuruh, mau tidak mau kita harus ikutin. Maka barengilah zikir dengan cinta. Karena zikir tanpa cinta hanya di bibir saja, tidak akan kena dengan qalbu. Kalau zikir dengan qalbu, zikir dengan cinta, maka qalbu akan ada getaran-getaran syauq atau rindu kepada yang nyuruhnya. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut Syekh Ahmad At-Tijani. Apa kata Rasul? Wa anta ya Ahmad, dan engkau Syekh Ahmad Tijani, kuluman atau angka, kuluman setiap orang atau angka yang taat padamu mengikuti di amrika dalam perintahmu, wa nahika dan nurut apa laranganmu, bahwa minta, maka orang tersebut minta darimu. Wa anta minhu, dan kau pun darinya. Artinya menyatu. Kita dan Syekh Ahmad dan kita tidak ada pembatas jarak ketika kita taat atas perintah guru dan menjauhi larangan guru, yaitu Sayyidina Syekh Ahmad wa anta minhu wallahu minni, dan ia yang taat padaku minni, ridho, aku ridho padanya, wal qabul, kita taat pada guru, apa yang diperintahkan guru, yaitu Syekh Ahmad At-Tijani, ikuti, apa yang dilarangnya jauhi, maka akan ridho Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa man khalafaka, tapi siapa orang yang dia nyulaya, bandel, ngelawan, khalafaka, nyulaya, berselisih dengan engkau, wa a'rada, dan ia
memalingkan amrika daripada perintahmu, fa'anta maka engkau bariun minhu terlepas darinya. Wa ana kadzalika pun demikian. Jadi kalau kita mumpang menolak perintah guru, apa yang diperintah guru kita lawan, tidak dikerjakan, yang dilarang malah dikerjakan. Fa anta bariun minhu wa ana, aku pun kata Rasul kadzalika demikian. Apa yang diperintahkan guru kita tentang zikir, adab-adaban, nanti ke depannya juga ada, kita ikuti. Wa man ata'aka wa dakhala tahta hukmika fa huwa minna wa ilaina wallahu minna ridho wal qabul. Di atas taat lah, mengikuti perintah guru, menjalankan guru, maka akan ada dalam naungan guru. Bahwa mina, maka orang tersebut atau kita yang taat menjauhi larangan, kata Rasul bahwa mina, maka orang tersebut mina bersamaku, mina dariku. Wa ilaina wala mina ridho, aku berdua ridho. Mina kami, tapi engkau dan aku. Ilaina kembalinya ia pada tanggung jawab besar Rasul dan saya Ahmad ketika seseorang itu yang dia taat kepada guru, terutama Sayyidina Ahmad, maka dalam zikir kita terjamin istighfar tidak usah ditambah. Astagfirullah cukup astagfirullah, tidak usah ditambah alhamdulillah. Standarnya seperti itu, kita pun harus seperti itu. Tidak usah ditambah alhamdulillah. Salawat yang baik adalah salawat fatih, ya. Itu langsung afdal. Nomor ketiga, rukun wazifah. Karena wirid lazim ada 3, lazimah wazifah. Yang ketiga adalah rukun wazifah. Rukun wazifah ada 4. Pertama, istighfar 30. Sehingga astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Boleh hayyul, boleh hayyal qayyum, boleh. Yang kedua, sholatul fatih. Yang ketiga, kalimat ikhlas, la ilaha illallah atau hailallah 100 kali. Yang keempat, jauharatul kamal. Ini rukun wazifah. Yang nomor kelima bahasannya adalah zikir hailallah ba'da asar. Hari Jumat kalau sendirian kalimah la ilaha illallah atau boleh menzikirkan lafaz Allah. Kalau ada uzur sendirian, baiknya berjamaah. Lebaran kita itu atau Idul Fitri itu, Idul Lebaran itu, Idul Fitri, Idul Adha, hari Jumat, Idul Khotmi ya, dan hari Jumat itu Lebaran. Kumpul dengan orang-orang kita, ahwat terjadi sama dengan Lebaran. Melafazkan lafaz la ilaha illallah dan lafaz Allah atau boleh milih la ilaha atau Allah 1200, 1500, 1600 kalau sendirian. Tidak boleh kurang dari 1000, tidak boleh lewat dari 1600 kalau sendirian. Kalau sendirian tidak boleh kurang dari 1000, tidak boleh lebih dari 1600. Itu kalau sendirian. Nah, kalau berjamaah
Boleh lafaz la ilaha illallah atau lafaz Allah, Allah di atas 1000 ya, dan tidak terbatas. Jadi jangan kurang dari 1000 gitu. Minimal 34 jam, setengah jam itu 1000 pas. Kalau berjamaah harus di atas 1000 sampai waktunya terbenam matahari atau waktu maghrib. Arkanul wirdil lazim likulli man dakhala at-tariqata bihaitsu la yasihu ad-dukhulu fiha wa nisbatuhu ila ahliha biduni salafatun. Kembali lagi kepada bahasan lazimah, waktu lazimah, hitungan lazimah, atau rukun dulu yang kita bahas, rukun dulu di sini. Yang tadi sudah kita pahami ya. Arkanul wirdil lazim, arkanu adapun rukun al-wirid lazim, adapun rukun wirid lazim likuliman bagi setiap orang dakhala yang masuk ia at-tariqata pada tariqah tijani bihaitsu la yasihu sekiranya tidak sah ia ad-dukhulu masuk fiha di dalam tariqah tijani wa nisbatuhu ila ahliha dan sebagai pengamal yang disebut ya sebagai ahli tijani di dunia salah satu tanpa mengamalkan yang tiga rukun lazimah. Jadi tidak sah seseorang dianggap sebagai ahli tariqah tijani kalau tidak mengamalkan lazimah. Sedangkan rukun lazimah itu ada 3. Tidak sah. Bihaitsu la yasihu dukhulu fiha. Sekiranya tidak sah ad-dukhulu masuk di dalam tariqah tijani tidak sah jika ia tidak mengamalkan dari lazimah. Adapun yang 3 salah satu tadi al-awwalu nomor pertama syarat rukun lazimah al-istighfar mi'atu marratin wasiyatul lazim ihi dia hadihi astaghfirullah faqat. Adapun sikap istighfar lazimah dalam tariqah tijani astaghfirullah faqat saja, tidak ada tambahan lagi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Semakin indah kita diakhiri dengan Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Kita tenggelamkan jiwa kita yang dalam ini pada lautan dosa kita. Kita ingat-ingat dosa kita dari mulai kita beranjak dewasa, dari mulai kita beranjak dewasa atau balik pernah berbuat hal apa kita ingat-ingat. Jangan merasa kita bersih dari dosa. Maka istighfar itu yang bermanfaat dan akan menghasilkan pekerjaan tanpa dengan hati maka akan hampa. Maka motornya zikir beserta cinta. Zikir tanpa cinta akan hampa. Dengan hati syauq datang ke hati kita kerinduan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lazimah itu zikirnya khafif ya, tidak terlalu keras jahar ketika sendiri. Memang harus sendiri. Astagfirullah, astagfirullah. Cukup dengar dengan kita sendiri. Sebanyak 100. Tidak ada tambahan lain.
istighfarnya cukup astagfirullah, astagfirullah. Perbaiki sel-sel yang rusak, memperbaiki norma-norma yang sudah rusak, tulisan-tulisan yang sudah rusak, ditulis di Lauhul Mahfuz. Dengan kita beristighfar akan diperbarui menjadi bagus. Nah, orang yang dia beristighfar terus-terusan, menjadi istiqomah dalam istighfar, perbuatannya yang dulu yang sudah dia perbuat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin Allah sulaya atas janjinya. As-sani as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'ata maratin. Di ayat sifatin as-sayyid kedua dalam syarat lazimah salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi mi'ata maratin di ayat sifat min siyaqis salawat dari segar-segar salawat. Lakin qauluha tetapi bil yaqut tatil faridah wa hiya salatul fatih lima uliko afdal. Lakin tetapi dengan salatul fatih adalah lebih afdal daripada sholawat yang lain. Jadi kalau baca sholawat yang lain boleh, nanti baca sholawat sebanyak 100 kali. Dengan yang paling afdal adalah sholawat. Yang ketiga adalah kalimat as-salisu la ilaha illallah mi'ata marratin 100 kali la ilaha illallah. Tidak terburu-buru ya, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, tapi kita menikmati lagi berzikir ke Allah. Seolah-olah kita, jiwa kita, tubuh kita lagi menghadap Allah. Kenikmatan seperti itu yang jarang dinikmati. Ketika melafazkan la ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid. Istighfar adalah ma'rifatun nafsi, salawat ma'rifatun nabi, dan la ilaha illallah adalah kalimat ma'rifatullah. Wa hadhil arkanus salah satu, dan ini rukun yang tiga tadi, dia rukun yang tiga tadi al-wirdul asli fi thariqatina, adalah wirid asli di dalam thariqah kita, ada thariqah tijaniyah. Jadi itu saja yang akan disampaikan. Insyaallah ke depan kita sambung lagi. Kita bahasan baru sampai zikir lazim. Mudah-mudahan berkah dan manfaatnya buat kita yang cuma pelajaran. Semoga menambah ilmu bagi kita hikmah dan hidayah. Al-Fatihah. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سلم للنبي وآله وصحبه والقطب